Ya Allah, aku memiliki dosa-dosa yang banyak. Sampai-sampai dosa-dosa itu tak terhitung. Kalau seandainya kemudian aku kumpulkan pasir yang ada di lautan untuk menghitung dosa-dosaku, pasir itu akan habis. Sekalipun nanti kemudian aku datangkan 7 misal yang seperti itu, tetapi kemudian harapanku besar kepadamu, karena engkaulah maha pengampun, maha luas pemberiannya, dan engkau adalah maha baik. Artinya memiliki pemikiran yang seperti ini juga merupakan karunia dari Allah. Karena kita pada posisi tatkala manusia menjemput kepada kematian. Ya Rabbi salli wa sallim, salli wa sallim daiman abadan. Mulai ini yang Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwafillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim, jemaah kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga salawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya berharap kepada Allah semoga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya hamba-hamba Allah yang kelak tatkala pulang kembali menuju kepada Allah mendapatkan keimanan, rahmat dari Allah, dan juga mendapatkan karunia sebagai hamba yang mendapatkan husnul khotimah, yaitu akhir hidup yang baik. Karena hanya itulah jalan yang bisa ditempuh agar manusia bisa selamat kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, masih di bab yang kemarin. Bab kemarin itu la yamutu ahadun illa wa huwa yuhsinu billahi dhann wa fi khawfi min Allah ta'ala. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Itu bab yang menjelaskan masih di bab yang kemarin, yaitu jangan sekali-kali kemudian dia mati seorang kecuali dia mati dalam keadaan husnudzon kepada Allah dan dia dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih di bab itu. Rojil makat ya sisinya kalau kitab Sekarang berkata, yaitu qala Sabit al-Bunani, berkata seorang tokoh namanya Sabit al-Bunani. Beliau berkata, itu Sabit al-Bunani, kana sabun bihi rahaqqa falamma nazala bihi al-maut inkabat alaihi ummu wa hiya taqulu. Suatu kali dikisahkan ada seorang pemuda, kalau menurut Sabit al-Bunani, ada seorang pemuda di mana pemuda itu dulu seringkali berbuat kebodohan. Berbuat kebodohan di sini maksudnya adalah dia senantiasa bergelimang dengan segala perbuatan dosa. Ada seorang pemuda di mana dia sudah banyak di jalan Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Kami ulangi ini. Berkata Sabit Al-Bunani mengkisahkan suatu kisah. Dulu ada seorang pemuda di mana pemuda itu bergelimang dosa. Falamman nazala bihi al-maut, maka tatkala kematian menjemput pemuda itu. Kalau menurut riwayat di sini, Sabit Al-Bunani menceritakan seorang pemuda di mana dia bergelimang dosa-dosa. Suatu kali tatkala kemudian dia hendak mau meninggal, maka ingkabat alaihi ummu, ibunya mendekat lantas kemudian mendekapnya. Lantas kemudian ibunya melihat anaknya dalam keadaan sakaratul maut, kemudian didekap. Lantas ibunya itu berkata kepada anak itu atau pemuda itu. Ibunya berkata, "Ya bani, qad kuntu ukhaddiruka masrahaka." Kata ibunya, "Wahai anakku, sungguh dulu aku sering menasihati dirimu dan sering kemudian memperingati dirimu pula terhadap kesudahan dari segala perbuatan yang jelek." Nang ibune dirangkul tapi terus diomong, "Anakku, sungguh aku dulu sering memberi nasihat kepadamu, sering memberi petuah kepadamu segala perbuatan yang jelek ataupun perbuatan dosa-dosa, maka itu memiliki kesudahan." Maksudnya adalah, saiki anakku, hari ini kau mendapatkan kematian dan kau akan tahu seberapa jauh perbuatan dosa yang telah kau lakukan. Maksudnya seperti itu. Lantas qala menjawab anaknya. Anaknya terus jawab pemuda itu, "Ya ummah, wahai ibuku, innali rabban, sesungguhnya aku memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala." Kata dia, pemuda yang hendak mau meninggal itu, "Wahai ibuku, aku memiliki Allah, di mana Allah itu katsirun ma'rufi, dia memiliki banyak kebaikan." Kata pemuda itu, "Aku memiliki Allah, wahai ibu, yang dimana Allah itu senantiasa memiliki banyak sekali kebaikan. Wa innil arju al-yawma, maka sesungguhnya aku pada hari ini sangat berharap Allah masih yaitu memberi karunia dengan sebagian kebaikan-kebaikannya." Artinya pemuda itu masih berhusnudon kepada Allah. Sekalipun dulu dia menyadari segala perbuatan dosa yang di zaman dulu telah ia lakukan banyak. Perbuatan hitam yang ia telah lakukan juga tak terhitung. Segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat juga tidak terhitung. Tapi ternyata dia masih berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia masih berharap mudah-mudahan Allah pada akhir penghujung hidupnya, Allah kemudian masih berkenan memberikan sebagian kebaikan-kebaikannya. Lantas kata Sabit Al-Bunani melihat kejadian itu. Kata ulama ini, Sabit Al-Bunani, dia berkata itu Sabit Al-Bunani, "Wa rahimahullahu bi husni dhannihi billahi fi hallati tilka." Kata Sabit Al-Bunani, maka mudah-mudahan Allah merahmati kepada pemuda itu dengan baik sangkanya dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dia memiliki dosa yang banyak, dengan kesadaran penuh dia masih memiliki harapan yang besar kepada Allah yang sesungguhnya maha baik. Maka mudah-mudahan Allah merahmati pemuda itu. Makanya kemudian kisah ini dimasukkan ke dalam bab, yaitu jangan sekali-kali mati kecuali manusia berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di pertemuan yang kemarin, kalau kita masih sehat seperti ini, maka lebih besar rasa takutnya kita kepada Allah dibandingkan harapannya. Tapi tatkala kemudian kita mau meninggal, harapan itu diperbesar daripada rasa takutnya. Sebagaimana kemarin telah disinggung
oleh perkataan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad kemarin berkata, kalau seandainya engkau masih sehat, maka hendaklah engkau perbanyak atau lebih besar rasa takutmu kepada Allah. Sehingga yang demikian itu akan mendidik engkau semuanya senantiasa beramal soleh yang banyak untuk persiapan hari menuju kepulangan kepada Allah. Tapi tatkala kemudian engkau hendak menjemput kematian, maka kemudian perbanyaklah harapan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha luas pemberian dan rahmat-rahmatnya. Itu menurut Fudail bin Iyad kalau di pertemuan yang kemarin. Masya Allah ya. Karena seperti ini permasalahannya, sebetulnya pemikiran manusia untuk bisa berhusnudzon kepada Allah ini juga karunia. Permasalahannya adalah kita tatkala mau menjemput kematian, memiliki pemikiran husnudzon kepada Allah, itu juga termasuk bagian dari karunia. Tidak semua manusia bisa memiliki pemikiran yang seperti itu tatkala menjemput kematian. Ya, bayangkan sajalah betapa bahagianya hamba, sekalipun dia memiliki banyak dosa, dan kita tahu semuanya yang ada di sini tentunya merasa memiliki banyak dosa. Tapi betapa bahagianya tatkala kemudian dia mau pulang kembali kepada Allah dengan kesadaran hatinya, pemikirannya, keimanannya. Dia mengakui di hadapan Allah, ya Allah, aku memiliki dosa-dosa yang banyak. Sampai-sampai dosa-dosa itu tak terhitung. Kalau seandainya kemudian aku kumpulkan pasir yang ada di lautan untuk menghitung dosa-dosaku, pasir itu akan habis. Sekalipun nanti kemudian aku datangkan 7 misal yang seperti itu, tetapi kemudian harapanku besar kepadamu, karena engkaulah Maha Pengampun, Maha luas pemberiannya, dan engkau adalah Maha baik. Artinya memiliki pemikiran yang seperti ini juga merupakan karunia dari Allah. Karena kita pada posisi tatkala manusia menjemput kepada kematian. Mulanya diomongna sakaratul maut, yaitu mapoknya kematian. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Setelah kita semuanya mempelajari terhadap perkara permasalahan ini, panjenengan mudah-mudahan kelak kalau mau menjemput kepada kematian mengingat terhadap permasalahan bab ini, sehingga panjenengan bisa menghadirkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu juga yang namanya manusia bisa masuk ke dalam surga bukan karena amalannya, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana panjenengan tatkala sholat juga sering berdoa, Rabbighfirli warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Panjenengan bisa membayangkan rahmatilah aku di sini maksudnya adalah tatkala di dalam hidup, tatkala menjemput kematian, tatkala di hari kiamat, tatkala kemudian kita semuanya nanti kemudian berada di dalam surga. Itu teramat penting bagi kita semuanya terhadap permasalahan rahmat Allah Subhanahu wa taala.